Saudara dikasih Tuhan, di dalam keheningan petang ini, mari kita bersama-sama datang dalam ibadah hening Rabu-Abu dengan kesungguhan hati kita. Mari kita memuliakan, mengagungkan kebesaran kasih Tuhan, kebesaran penyertaan Tuhan, dan juga kebesaran karyanya yang kita alami di sepanjang kehidupan kita. Mengapa, saudara? Sebab Kau besar. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita memasuki masa Prapaskah, masa di mana kita kembali menghayati, kembali mensyukuri penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mampu mengubah kehidupan kita, yang sungguh-sungguh mampu mengampuni kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara, biarlah di masa Prapaskah ini kita kembali berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kita boleh mengalami pertobatan demi pertobatan, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh diubah, dipulihkan oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ibadah Rabu-Abu yang mengawali masa Prapaskah ini adalah menolak saleh yang salah. Biarlah pertobatan kita sungguh-sungguh membawa pembaharuan di dalam kehidupan kita,
dari hari ke hari. Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kami yang seringkali mengecewakan Tuhan, yang seringkali memberontak, yang seringkali melanggar perintah Tuhan itu. Engkau begitu luar biasa, tetap mengasihi kami, tetap mengampuni kami, tetap memulihkan kehidupan kami. Sehingga ketika kami dengan sungguh-sungguh mengakui dosa dan salah kami, Engkau setia mengampuni kami. Tuhan Yesus, agar kami sungguh-sungguh mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan mendapatkan pemulihan dalam kehidupan kami, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pengampunan dan cinta kasih-Mu senantiasa kami alami. Biarlah pengampunan dan cinta kasih-Mu senantiasa menguatkan, memulihkan, dan memampukan kami menjalani kehidupan kami dengan baik dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin.
Saudara dikasih Tuhan, di dalam ibadah hening Rabu Abu ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh membaca, kami boleh merenungkan, dan kami boleh menemukan kehendak Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan saat ini. Dan kira firman Tuhan, kehendak Tuhan yang kami temukan juga mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu menuntun kami, membimbing kami agar kami hidup lebih baik dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13. Demikian, saudara. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Yang berbahagialah kita, orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu. Saudara, mengapa kita mengawali masa Prapaskah dengan Rabu Abu? Yang pertama, saudara, masa Prapaskah adalah masa di mana kita memulai menghayati kembali masa sengsara, masa penderitaan Tuhan Yesus, guna menyelamatkan dan memberi pengampunan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan Rabu Abu, saudara, ada simbol di mana kita nanti ada peneraan abu. Abu menyimbolkan pengakuan kalau kita ini lemah, kita ini fana, dan kita ini penuh dengan dosa. Sehingga, saudara, Rabu Abu menunjukkan tekad atau kerinduan kita untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita, dan bersedia dipimpin Tuhan untuk memperbaiki kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara dikasih Tuhan, dengan harapan ketika kita mengalami pertobatan dan pertobatan kita itu membawa perubahan dalam kehidupan kita, maka kita pun juga bisa hidup dengan rukun, dengan bahagia, dan juga hidup lebih bermakna bagi Tuhan maupun bagi orang-orang sekitar kita. Saudara dikasih Tuhan, pada waktu itu di kalangan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, mereka memiliki 3 disiplin, yaitu berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Harapannya, saudara, ketika seseorang dengan rajin, dengan setia melakukan 3 disiplin tadi, maka kehidupan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi pada waktu itu mengalami kebahagiaan, mengalami kerukunan, dan lebih bermakna seorang terhadap yang lain. Karena harapannya, saudara, ketika mereka melakukan 3 disiplin itu, ada perubahan hidup, ada perbaikan hidup dari hari ke hari.
Mereka menjadi orang-orang yang saleh. Tetapi saudara, rupanya di kalangan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi pada waktu itu, 3 disiplin berdoa, berpuasa, dan bersedekah tidak mengubah kehidupan mereka. Mereka nampak saleh dari luar, tetapi kesalehan yang ditunjukkan kepada orang-orang sekitarnya tidak merubah kehidupan orang itu. Mereka tetap jahat. Mereka tetap melakukan orang lain dengan tidak adil. Mereka tetap memeras dan sebagainya. Sehingga doa mereka, puasa mereka, sedekah mereka, atau kesalehan mereka tidak menunjukkan, tidak mewujudkan kerukunan, kebahagiaan, dan bermakna bagi orang-orang sekitarnya. Mengapa, saudara? Karena pada waktu itu mereka melakukan kesalehan yang salah. Mereka saleh hanya ingin ditonton orang. Mereka saleh hanya untuk kepentingan pribadi. Mereka saleh hanya ditunjukkan kepada orang-orang sekitarnya, tapi tidak mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Saudara kasih Tuhan, kepada bangsa Israel melalui Nabi Yoel, Tuhan menegaskan supaya koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudara dikasih Tuhan, Allah ingin supaya bangsa Israel berbalik, bertobat dengan berdoa, dengan bersedekah, dengan berpuasa, didasari bukan karena paksaan, bukan asal dilakukan, bukan sekedar dari mulut, bukan sekedar dalam pikiran, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar ingin ditonton atau dipuji oleh orang-orang sekitarnya. Tetapi saudara, Tuhan ingin supaya bangsa Israel melakukan pertobatan didasari ketidakberdayaan dalam hidup mereka melawan dosa. Menyadari bahwa dirinya bagai debu atau abu, lemah, tidak berdaya menghadapi dosa, sehingga mereka merindukan belas kasihan Tuhan, mereka merindukan pengampunan Tuhan, mereka merindukan bimbingan Tuhan agar kehidupan mereka menjadi baik dari hari ke hari. Kemudian saudara, Tuhan juga menginginkan supaya bangsa Israel meyakini bahwa hanya dengan bertobatlah maka Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Sehingga ketika dosanya diampuni, Tuhan berharap supaya hati bangsa Israel berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa mereka dan berbalik melakukan kehendak Tuhan. Sehingga saudara, ketika bangsa Israel dengan sungguh-sungguh bertobat, didasari dengan hati yang mengarah kepada Tuhan dan melakukan apa yang dikatakan, apa yang dikehendaki Tuhan, maka ada perubahan dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Menjadi seorang yang lebih baik, menjadi seorang yang lebih mengasihi orang-orang sekitarnya, menjadi seorang yang berguna dan lebih bermakna bagi Tuhan maupun bagi orang-orang sekitarnya. Sehingga saudara, pertobatan bangsa Israel pada waktu itu sungguh-sungguh mengubah kehidupan mereka. Dan perubahan hidup itulah yang sungguh-sungguh menjadi berkat, berguna, bermakna
bagi orang-orang sekitarnya, membuahkan kerukunan, membuahkan kebahagiaan dari hari ke hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ibadah hening Rabu-Rabu ini kita memasuki masa Prapaskah dengan rinduan menghayati dan mensyukuri pengorbanan, penderitaan Kristus yang mengampuni kita. Dan mari kita juga mengalami pertobatan, bertobat dari hati, sehingga kita mampu mengarahkan hati kita, mengarahkan kehidupan kita kepada kehendak Tuhan, sehingga sungguh kita akan mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Dan biarlah perubahan-perubahan itu membuat kehidupan kita rukun, bahagia, dan damai seorang terhadap yang lain. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, abu melambangkan kelemahan, abu melambangkan kefanaan, abu melambangkan keinginan kita untuk diampuni dan dibersihkan dosa-dosa kita oleh Tuhan. Abu melambangkan pertobatan kita akan segala dosa-dosa kita. Saudara dikasihi Tuhan, biarlah peneraan abu di dahi ini senantiasa mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah, kita adalah makhluk yang rentan berbuat dosa, kita adalah makhluk yang rentan saling mengecewakan seorang terhadap yang lain. Dan biarlah pengolesan abu di dahi ini mengingatkan kita akan kebutuhan kita pengampunan dari Tuhan, sehingga biarlah peneraan abu di dahi ini mengingatkan kita akan pertobatan kita yang sungguh-sungguh mampu mengubah kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara dikasihi Tuhan, janganlah menyia-nyiakan kesempatan, tapi mari mempergunakan kehidupan kita untuk menjadi saksi dan berkat bagi orang-orang sekitar kita. Amin. Tiada mengingat
Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, biarlah di masa Prapaskah ini kami sungguh-sungguh mampu melihat ulang kehidupan kami, dan kami sungguh-sungguh mampu bertobat di hadapan-Mu, mengakui dosa dan kesalahan kami, bertekad untuk meninggalkan dosa itu, dan mau dipimpin oleh kehendak Tuhan, dengan mentaati dan melakukan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga hidup kami mengalami perubahan, dan kami pun dimampukan Tuhan menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan lebih berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah kondisi kami semakin membaik, pandemi corona semakin berkurang, dan kami pun mengalami keadaan kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit, agar mereka pun mengalami yang terbaik dari Tuhan. Tuhan juga tolong, Tuhan juga dampingi orang-orang yang mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, baik karena sulitnya mendapat rezeki, baik karena mereka tertimpa bencana, maupun permasalahan pribadi mereka masing-masing. Sehingga pertolongan, pendampingan, dan cinta kasih Tuhan memampukan mereka menjalani dan menyelesaikan segala pergumulan dengan baik. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk serangkaian acara atau kegiatan di masa Prapaskah sampai Paskah nanti. Biarlah kegiatan itu, acara gereja itu boleh menguatkan iman jemaat dan membuat jemaat sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan perubahan hidup dari hari ke hari. Terima kasih, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Bersama
Saudara dikasih Tuhan, masukilah minggu-minggu Prapaskah ini dengan penuh penghayatan, supaya kasih Allah yang sudah dinyatakan dalam Kristus Yesus terus-menerus nyata dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang bagi saudara setia, ia juga yang akan menggenapinya. Amin.